surat yang turun sebelum hijrah. Wa ayatuha khamsun, jumlah ayatnya ada 5. Nazalat hadhihi surah wallati ba'daha lamma sahara Labid al-Yahudi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi watarin bihi ihda asyrata uqdah. Surat ini nazalat hadhihi surah, surat ini turun, surat Falaq. Wallati ba'daha, dan surat setelah Al-Falaq berarti surat An-Nas. Dua surat Al-Falaq, An-Nas ini turunnya bareng. Karena ada satu kejadian, yaitu seorang Yahudi yang bernama Labid. Labid sahara, dia menyihir, melakukan sihir kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan dengan cara fi watarin. Watar artinya ada semacam kayak kayu atau besi kecil. Bihi ihda asyrata uqdah. Besi kecil itu ditaleni sebanyak 11 ikatan. Cuman besi tok, enggak, ada sebabnya. Kesimpulannya dikatakan sama ulama, ketika Rasulullah pulang dari Hudaybiyah, kejadiannya tahun 7 Hijriah, kejadiannya tahun 7 Hijriah. Tahun 7 sanata sabi'in, tahun 7 kenabian, berarti usia Nabi Muhammad 47. Kejadiannya tahun 7. Wa faragha min waq'ati Khaybar. Ja'at Subhanallah ya. Ini surat, itu tulisan Makkiyah ada enggak? Tulisan Makkiyah itu ada Makkiyah. Ya, Makkiyah ada ya. Yang mu'tamad bukan Makkiyah, yang mu'tamad Madaniyah. Ini surat turun setelah hijrah. Makkiyah itu pendapatnya Imam Hasan Basri, pendapatnya Sayyidina Ikrimah. Tapi pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Imam Qatadah mengatakan surat ini surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Jadi pulang dari Hudaybiyah tahun 7 Hijriah, ya, tahun 7 Hijriah, Kanjeng Nabi setelah perang Khaybar, pemimpin-pemimpin Yahudi, pembesarnya itu mereka datang ke Labid bin A'sam, salah seorang yang bernama Labid bin A'sam, dan dikenal dengan ilmu sihirnya. Dibilang sama pemimpin-pemimpin Yahudi, anta asharuna Labid, awamu iki wong sing paling pinter untuk urusan sihir, orang yang paling alim, orang yang paling bisa untuk urusan sihir. Awak dewe, kata orang Yahudi, kita ini sudah balik-balik nyihir Muhammad tapi gak mempan. Kita nyihir Muhammad tapi gak pengaruh, sedikit pun gak mempan. Maka kita sepakat, kata pemimpin Yahudi, kita sepakat, kita siap bayar lebih atau mahal asal sihirmu betul-betul pengaruh untuk Muhammad. Akhirnya sebagai upahnya, upah pembuka alias uang muka, itu dikasih 3 dinar. 1 dinar itu, kalau 1/4 dinar itu sekarang nominalnya sama dengan 1 gram emas, kurang lebih, mungkin 1 gram emas. 1 gram emas 3 juta. Berarti kalau 1 dinar 4 gram emas, berarti 12 juta. 12 juta kali 3, 36 juta. 36 juta untuk nyihir Nabi Muhammad SAW. Caranya apa? Fa'ata gulaman. Akhirnya si Labid itu manggil satu anak kecil yang biasanya laden-laden. Kanjeng Nabi itu punya khodim, punya arek cilik sing cara saiki di depan rumah itu ono arek dolin, itu kan biasa. Ono arek dolin, ono arek bantu sak iso ya. Nah, ini yakdum Nabi, tapi agamanya Yahudi.
Anak kecil, anaknya orang Yahudi itu bantu-bantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diceluk ambil Labid, awakmu engkau melbuo omai Muhammad, lek ketok surine Muhammad jukuan kayak aku. Kalau kamu lihat surine Muhammad, ambil kasih aku. Akhirnya ini anak masuk, falam yazal bihi hatta akhadha min syatati ra'sin Nabi, sampai diambil suri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ. Kalau baca teng syarah. Wa udatu asran min musti wa Allahu lahu fasaharahu. Kemudian diambil beberapa rambut yang nyelip-nyelip, kalau sekarang rambut rontok gitu loh. Ada bekas rambut rontok, kemudian ada gigi-giginya sisir, itu diambil, diberoti. Fasaharahu biha. Itu adalah sarana media yang dipakai untuk nyihir Nabi Muhammad SAW. Wa kana min jumlati sihir, termasuk yang dipakai untuk menyihir adalah surah min syam'in. Jadi si Labid itu bikin patung-patungan tapi yang terbuat dari lilin. Nah, kan zaman sekarang kan modern kan modelnya kayak gitu. Jadi patung di apa jenenge? Dibentuk sampai kayak kanjeng Nabi. Kemudian surah tersebut ditaruh di encepi 11 ibro, 11 jarum. Jadi ada lilin-lilinan 11 jarum diencepno. Setelah diencepno, ditaruh di kayu tadi. Ditaruh di kayu, dibelebet nggawe benang, di antara benang-benang yang jumlahnya 11 itu ada rambutnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa hari Rasulullah kena sihir? Pendapat yang kuat dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, kanjeng Nabi itu disihir merasakan sakit tiap hari selama 1 tahun. Setahun kanjeng Nabi sakit disihir. Ulama ini kan debat, tapi debati ulama itu kan ilmu, jadi asik. Akhirnya ada ulama yang bilang, loh, kalau Rasulullah kena sihir sedemikian rupa, firman-Nya Gusti Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu wahai Muhammad dari gangguan orang. Ini gimana? Rasulullah kan maksum, dijaga, bukan sekedar dijaga dari dosa, tapi dijaga dari keburukan orang-orang. Maka dijawab sama ulama, yang dimaksud dijaga dari keburukan orang adalah keburukan yang sampai, kalau bahasa sekarang, cedera. Ibarat orang mau gak iso mlaku, mari disepak sikile, disabet tangani, atau mungkin kena penyakit stroke. Ibarat orang kena gitu, tidak mungkin kanjeng Nabi kayak gitu. Audoya syar'i au mauti au limautihi, atau beliau kena pedang, kena tusuk, pernah kena tusuk misal sampai beliau meninggal dunia, tidak mungkin. Jadi yang dimaksud maksum di sini adalah dijaga dari sesuatu yang mengurangi kesempurnaan fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan misal kanjeng Nabi kena sihir, loh, berarti Gusti Allah gak jago kanjeng Nabi. Konsepnya nggak gitu. Menyimpulkan sesuatu itu bukan ketika Rasulullah kena sihir berarti Gusti Allah gak cinta Nabi Muhammad. Tidak ada. Kalau kita katakan cinta itu berarti selalu diistimewakan dan tanpa ujian, maka Gusti Allah gak bakal rela ada siapapun melukai hatinya Nabi Muhammad. Jadi awak dhewe itu harus paham, sunnah, aturan yang Allah pasang di dunia adalah kalau Allah cinta maka berarti itu orangnya semakin diuji. Bang, ini bang, bawa masuk bang. Kasih naungi, kasih maruf karena kita kasih maruf. Lo kita kasih maruf cek ngaji, cek meneng ya kasih maruf. Kita popo jadi kaji, cek ngantuk sih. Setiap Senin awal bulan, le abdi duwe, abdi apa? Abdun duwe. Oh ada, oh iya pakai aja nanti, bawa aja. Nah jelas ya. Jadi misal
Bawaan masuk adiknya. Abi mau ngajar biar enak. Allah. Jadi kanjeng Nabi kena sihir. Kanjeng Nabi pernah disihir. Kembali ke tadi. Di dunia Allah itu punya aturan, punya sistem. Kalau Allah cinta sama hambanya, itu bukan dituruti. Tapi kalau Allah cinta sama hambanya, justru kata kanjeng Nabi dikasih ujian. Jadi kan kalau orang wong dicoba terus, uripe serba banyak ujiannya, itu berarti Allah cinta sama dia. Wong pas kula ngaji ya, ustaz-ustaz, itu sampai dikatakan qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, mereka yang betul-betul memahami segala aturan dari Allah, itu mengatakan salasun, ada 3 hal yang menjadi rahasia Allah. Artinya 3 hal ini Allah kasih kepada orang yang dicintai, hanya kepada orang yang dicintai. Di antaranya 3 hal ini, al-marad, loroh, sakit secara fisik, jasmani, atau sakit bagian dalamnya. 2, al-faqr, miskin. Jadi melarat itu tanda Gusti Allah seneng. Iki pas maca keterangan iki ambek guru-guru, Ustaz iki di skip aja Ustaz, gak usah diterjemahno Ustaz. Oh iya gak enak kita niki Ustaz. Soalnya masalah loro, melarat, aduh iki situ gak ngajar iki akhirnya. Mikire awak tok iki. Tapi ya tadi memang orang itu kalau nggak salah satu ulama kula supih Nabi Isa, entah seorang Nabi Isa atau ulama, di mana beliau jalan-jalan, kalau bahasa sekarang kayak nang gunung, melaku-laku. Ketika jalan-jalan ke gunung, ternyata di gunung itu ono wong kholwat, ada orang kayak topo kalau bahasa sekarang, tapi bahasa dulu, bahasa ulama kan mereka kholwat, menjauh dari orang, uzlah, ijen pokoknya wis. Ketika di situ, ini orang layat, tangannya nggak ono. Maksudnya nggak ada itu nggak jangkep, entah terputus sampai mana, wallahu alam, nggak diceritakan. Layat wala rijin, kalau sikil kalau tangan, jalannya gimana nggak tahu. Kemudian Nabi Isa atau ulama yang melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, dan dia zikir Allah, Allah, Allah. Nabi Isa bilang, kan sunnah kalau kita melihat orang, menurut saya bahasa kita cacat, orang sakit, itu kita sunnah berdoa, alhamdulillahi afani mimma btala, alhamdulillah ya Allah kalau gak diuji kayak sing diuji kepada orang ini. Itu doanya yang dibaca. Ini ketika Nabi Isa berdoa, ini orang dengar, loh apa aku kok awakmu ndelok aku moro-moro zikir apa? Maka dijawab sama Nabi Isa, iya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, soalnya aku dikasih sehat. Dijawab sama orang tadi, bukankah ketika lisan itu sehat dia berzikir, ketika hati itu sehat berarti dia ingat kepada Tuhannya, lebih nikmat dibanding orang yang fisiknya sehat tapi nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak, lapo kon ndelok aku syukur iki lapo? Justru kamu ndelok aku iki bukan kamu bersyukur atas dirimu, kamu termotivasi harus ndelok aku. Wis dikei coba kayak gini, tapi aku tetap enak kok. Sudah ya, Faisal. Kula ndelok kayak ngono ya Allah. Awak dhewe ternyata gak ada apa-apa nih sih. Kita itu muni alhamdulillah, lek duwe duit wae. Iku pun duwe asal gak ada nyaur utang kan. Lek duwe duit kate nyaur utang, kate ngomong alhamdulillah ki repot. Saya gak nyaur utang dhisik wis. Wurung alhamdulillah wurung sih. Engko sih. Lah kata Gus Baha itu betul. Batasi. Memang di hadis ada untuk urusan akhirat delok orang-orang. Artinya yang kita lihat, yang membuat kita semangat itu harusnya awak dhewe ndelok kiai, ndelok ulama. Itu harus nun sewu, arek Madin itu sampai tak bilang, anak Madin itu sampai tak bilang, kalau kalian berhenti Madin, lek mandek Madin, kemudian mandek Madin untuk mondok, semua ustadz
sangat mendukung, merelakan lah bahasanya. Kalau usah jalur ridho, kita sudah ridho. Kan mungkin kalau bahasa pondok minta ridho kepada gurunya. Kalau bahasa kita kan nggak lumrah, ono izin kan. Saat kalau izin badhe kendel, biasanya kan gitu. Tapi kalau mereka pondok kan, saat saya minta ridhonya sudah belajar di sini berapa tahun, biasanya kan gitu. Itu kita nggak usah dimintai ridho, otomatis ridho. Karena mereka masuk ke pendidikan pondok pesantren. Tapi lek mandek, wah. Cuman kita nggak bisa maksa. Siapa sih bisa maksa? Kendali di tangan orang tua sama di anak. Ojo mandek, nggak bisa. Kita cuman ngeman. Awakmu mandek, berarti yang harus diingat. Kanjeng Nabi itu bilangnya orang mencari ilmu berarti dia sedang melangkah menuju surga. Lek mandek teko Madin berarti awakmu langkahmu mandek menuju dari surga. Bukan berarti kamu menuju neraka, enggak. Cuman kon iki mandek misal gak gelem maju maneh. Swarga nek ngarep ndak sik dikene sik aku. Kan eman kayak gitu. Lah, jelas untuk zaman sekarang kula bilang ke anak Madin, "Rek, awakmu di omah ambil awakmu di pondok. Kamu di Madin atau di omah ambil di pondok beda. Kon di Madin, di Madin atau di rumah itu kamu salat jamaah mungkin cuma isya atau di Madin, karena di Madin kita haruskan salat isya berjamaah. Tapi di pondok gak mungkin isya atau iso aku isya atau saat di pondok ndak mungkin, dihukum pasti. Berapa waktu? 5 waktu. Dipaksa untuk memang betul-betul taat, karena memang berarti kita taat itu karena terpaksa, enggak apa-apa. Sopo sing katene taat itu enggak dipaksa. Dipaksa itu kan ada dari orang. Ibarat kula misal saya dipaksa orang tua saya, pantas orang tua maksa saya. Sebagai guru saya dipaksa guru saya, pantas. Lek gak gelem aku dipaksa kanca gak gelem. Ya kan? Dipaksa kancaku ngene, dipaksa dulurku ngene. Kita enggak mau. Tapi kalau dipaksa orang tua, dipaksa guru, mau enggak mau harus taat. Tapi coba kita lihat tujuannya apa sih? Tujuannya tak biasa. Oh iya sih, aku sih nggak tahu sholat jamaah, sih nggak tahu tangi subuh awal. Tapi urip di pondok langsung otomatis 5 waktu jamaah. Bayangkan, tak kayak gambaran arek. Kon saiki usia kelas piro rek? SD, SMP kelas 1. SMP mau kelas 1 sholat gurun tal apa saya? Sholat wis, sholat kayak gitu. Mereka yang SMP di pondok, sholatnya ya Allah, sak wiritane komplit. Awakmu mau rotib? Enggak, paling mau rotib gara-gara di Madin. Tapi mereka di pondok, kalau libur Madin, awakmu gak rotiban deh seumpamanya gak Madin. Misal izin lapo, kepentingan keluarga, izin mengerjakan tugas, gak mungkin rotiban. Mari maghrib mau rotib di omah, ngerjakan tugas, hampir mustahil. Tapi di pondok, pasti mau gak mau rotiban. Mari subuh, kalian turu, baca Wiridul Latif, ngaji di usia yang sama, tapi secara kualitas iman berbeda. Kenapa? Lingkungan sebabnya. Munggah maneh, umur 14, umur 15, apalagi SMA. Kon di pondok SMA itu rata-rata kalau mereka mondok dari SMP mulai kenal sapa? Nabinya siapa? Dengan detail. Oh, Nabi Muhammad itu hijrah sekian. Oh, Nabi Muhammad itu istrinya siapa aja. Oh, Nabi Muhammad punya cucu, punya anak. Paham? Ndek kene. Oh. Bukan berarti kita merendahkan pendidikan Madin, enggak. Tapi ini perbandingan yang memang jauh. Tapi alhamdulillah kalau masih Madin berarti masih selamat insyaallah. Wis gak Madin, wis gak mondok, wis gak ngaji. HP-an tok gak mari-mari. Waduh. Mari kan ditakoni koncone. Kon lek mati pengin syahadah lah. Iyalah, aku pengin akhir ucapan la ilaha illallah. Cita-citai tinggi, tapi hanya angan-angan saja. Makanya kalau dengan syukur kalau kita ditakdir untuk bisa ngaji, ditakdir kalau kita punya anak awak dhewe gelem untuk mencari ilmu. Kalau sampai saiki iling nemen dawuhe Imam Syafi'i gak enak, terutama bagi mereka yang sudah berkecimpung dengan dunia melebihi cintanya kepada agama. Itu kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilim la khaira fi. Wong iku lek gak seneng ilmu, kan apike. Orang kalau nggak cinta ilmu nggak ada bagusnya. Loh, cinta ilmu itu gimana? Cinta ilmu itu kalau sekarang kata Rasulullah 5 kan, jangan tadi sapa? Tadi kiai, tadi ustadz, tadi ulama nomor 1.
Aku gak iso dadi kiai. Berarti kalau jenengan nyantri. Nyantri iku wis anggap lek serius kita nggawa kitab, awak dhewe nggawa pulpen, nggawa buku, kata nyantri. Kalau kita nggak bisa, aku wis gak iso nulis, gak pati ketok meripat, berarti mustami'an ngaji kuping. Kayak iso ngaji kuping, gak iso ngaji kuping, muhibban cinta. Cinta ulama, cinta aulia, cinta sulaha, cinta ahli Quran. Lek gak iso, kata Rasulullah, wala takun khamisan, ojo tadi macam-macam kan. Tadi apa? Nomor 5. Wis gak ustad, gak nyantri, gak ngaji kuping, gak gelem cinta nang ulama. Terus gimana? Lek kon dadi wong nomor 5 modele berarti benci. Fatahlik, jaminan kata Nabi Muhammad, celaka itu sudah. Nah, kalau jadi kan perhatikan, anak perhatikan, seneng ilmu apa enggak? Istri perhatikan, senang ilmu apa enggak. Jadi ilmu itu landasan memang. Karena kan Nabi bilang, innama bu'itsu mu'alliman. Aku iki dikirim, diutus sampai Gusti Allah. Tujuan salah satunya menjadi pengajar. Kalau Rasulullah ada umurnya sampai sekarang ada, Rasulullah mesti ngajar. Kita mana coba Haji Hamid. Mulai Senin kemarin sudah sih. Senin bulan kemarin, awal bulan. Jelas gitu. Jadi Rasulullah kena sihir. Dan tadi kalau jenengan ditanya, loh kok bisa Rasulullah kena sihir? Rasulullah bisa kena sihir. Kenapa? Karena tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah bisa apa? Misal terbunuh, jawabannya enggak. Apakah Rasulullah mungkin apa? Kakinya patah sehingga beliau jalannya nggak sempurna? Tidak mungkin. Sesuatu yang mengurangi derajat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak mungkin terjadi. Jelas ya? Nah, tadi Rasulullah disihir pakai apa? Pakai patung-patungan, pakai rambut yang kemudian diikat, ikatannya ada 11, tusukan jarumnya juga ada 11. Terus ya apa kok bisa lepas? Kok bisa lepas? Turun surat ini. Surat Al-Falaq ini berapa ayat? 5 ayat. Surat An-Nas berapa ayat? 6 ayat. 5 tambah 6 11. Setiap kali Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, jarumnya copot, ikatannya copot. Min syarri ma khalaq, ikatannya copot maneh, jarumnya copot maneh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, copot maneh sampai An-Nas selesai, minal jinnati wan nas, 11 jarum lepas, 11 ikatannya lepas. Kula jenengan kena sihir, ya sangat mungkin terjadi. Wong Kanjeng Nabi aja bisa kena sihir. Memang Rasulullah itu punya, kalau bahasa sekarang bodyguard. Kalau bahasa sekarang apa sih? Oh bahasa apa? Yes. Apa lagi presiden ini? Ini pikir paling paham aja. Aku seneng ngono ini. Pas pampres. Jadi anak pas pampres itu kan di kan yang ngarepe kan ada pasti. Rasulullah di depan rumahnya dikawal. Jadi rumah Nabi Muhammad selalu ada pengawal. Kenapa? Gak menutup kemungkinan ada orang musyrik masuk membunuh Nabi. Sampai kapan itu? Sampai turun ayat yang tadi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari orang. Turun ayat itu, Kanjeng Nabi bilang, aku ndak usah dijogo. Wis gak usah repot-repot jogo aku. Kenapa? Penjagaanku langsung dari Allah Subhanahu Ta'ala. Pernah dibuktikan? Pernah. Kalau nggak salah Abu Jahal. Abu Jahal pernah ketemu di Mekah, di luar Masjidil Haram. Kalau sekarang mungkin kayaknya di pegunungan. Kayak Kanjeng Nabi izin melaku. Di surat apa? Kulo Sufi. Itu langsung Abu Jahal ngetono pedang. Memang pingin mateni Kanjeng Nabi. Ketika didekati, pedang gorong ditokno sik di apa? Dicekeli si katen intine aku nek jadi Muhammad langsung tak pateni. Si yakin, pede, kalau uang masalahnya. Sapa sing kate mateni? Wong Kanjeng Nabi ijen. Ketika di depan Rasulullah, katene ngetono pedang enggak situ. Enggak situ. Ini orang Abu Jahal kayak wong apa? Linglung lah, kayak orang linglung. Ambek Kanjeng Nabi iki terhipnotis ngono lho. Cara saiki. Apa?
Nggak apa-apa, balik mulai cerita kan mereka itu kan masih punya kumpulan, punya komplotan di geng mereka. Di geng mereka cerita, aku mang ketemu Muhammad. Terus katanya mateni Muhammad. Lah kok gak situ? Loh, takut adoan aku katanya mateni, ketok ijen Muhammad iki. Dilala tambah cedek tak delok. Ono burung unta, nakok. Unta wala burung unta. Ada yang mengatakan unta, ada yang mengatakan burung unta. Gede katanya matuk lek burung ya matuk. Katanya nyokot aku. Atau unta kating ngidek aku unta nih. Aku gak tahu ndelok manuk unta utawa unta sakmono gede iki gak tahu. Dadi nek murine Muhammad ana gede, kate gak ketenggengeni apa kok ndelok iku mang. Pedang gak iso metu wis san, wis gemeter ketok unta sakmono gedene iki mang. Nah, jadi kan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Loh. Lek kiai Ustaz, apa dijaga juga kiai? Kok jauh istimewa kabeh ngene iki lah repot akhirnya. Nah, kalau kiai itu apakah juga dijaga? Ya, penjagaan itu pasti ada. Kalau jenengan kan pernah kan kita jatuh dari sepeda lah, contoh yang paling gampang. Tiba teko sepeda, kok gak nemen, kok gak parah gitu loh. Padahal melihat kemungkinan besar parah, mungkin dari kecepatan, dari model tiboy dan lain-lain, parah harusnya. Tapi kok gak parah kita, gitu kan? Maka dijawab, ya karena kita punya malaikat rahmat. Atau mungkin jenengan pernah lihat kejadian ono anak kecil ditabrak mobil sak keluarga dari sepedaan, anak ini miber mumbul logo itu langsung apa ngadeg, iya kan ada videonya kan gitu, langsung ngadeg deh. Kenapa? Karena malaikat rahmati memang itu bukan masalah sakti, anak ajaib iki pasti keluarga ponari gak ada hubungannya. Iki intinya semua dari kula jenengan itu punya malaikat rahmat di situ. Nah, cuman malaikat rahmat itu identiknya akan maksimal. Nah, saya kita maksimal kinerjanya lek awak dhewe wudu ngono ae. Kalau kita gak wudu, malaikat rahmat iki sesuatu rasa-rasen kita mau gak wudu itu. Karena itu pesan Gusti Allah nang Nabi Musa, kalau lek kena musibah, kalau kamu kena musibah, ojo salah lek seumpamane gak duwe wudu. Itu pesannya Allah kepada Nabi Musa. Artinya lek kula jenengan lunga wudu dhisik. Lek ana polisi Ustaz, apa? Sepianku siji. Aku wudu dhisik kira-kira. Lek aku setan ta menungso sih. Lek setan ditawuti insyaallah blayo, lek menungso ndak iso, Pak. Wes ketok melanggar kok. Wong gak melanggar kenek apa maneh? Apa maneh melanggar awak dhewe ya, Dik. Ya wajib mulai ngantuk Pak Haji, sok ngantuk Haji. Lek pingin ngantuk ngunyah permen ini sak bungkus ya biasanya. Nah, jadi tadi Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Terus taunya dari mana? Rasulullah kalau disihir kan orang itu kan misal Hanif ngerasa gak enak, kan tidak mungkin Hanif ngerti lek awake disihir kecuali ada sesuatu yang membuktikan. Indikasi awal orang itu pasti mengira apa? Aku enak awak gitu kan, aku ngelutok paling kolesterolku kumat, asam uratku munggah, darah tinggiku munggah. Mungkin kita berpikir ke sana, nggak tahu kalau sebenarnya itu ada unsur sihir. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidur, beliau didatangi malaikat. Ndek tidurnya Rasulullah beda kali kalau jenengan lek tidur sunnahnya ngadep kiblat. Kepala kayak wong mati lah, kepala di mana? Di utara, kaki di barat, mana? Kidul, ya kan? Kaki utara, kaki kepala utara, kaki selatan. Ini kan sunahnya kayak gitu kalau kita. Tapi seorang Rasul enggak, seorang Rasul tidurnya meluma terlentang. Loh kok bisa? Kan Rasulullah pernah sebelum sholat subuh tidur. Iya, itu dipraktekkan sebelum subuh. Mariko beliau subuh, Rasulullah tidur seperti gaya orang meninggal dunia. Nah, cuman beliau nggak tidur, itu hanya apa sih? Ngambil waktu sebentar untuk berposisi kayak orang meninggal dunia. Itu sunnah, cuman nggak usah dipraktekkan di masjid. Cak Umar, ya hayu ya qayyum, kabeh kayak orang mati kabeh. Kan aneh dulu ya. Jadi Kanjeng Nabi tidurnya telentang.
Kenapa kok tidur terlentang? Untuk turun wahyu. Wahyu itu diterima dari atas. Bukan berarti Allah di atas, sekali lagi tidak. Kita ngangkat doa, tangan kita ke atas, padahal kiblat itu di barat. Kenapa? Masing-masing ada kiblatnya. Kalau kiblat doa itu langit, kiblat sholat itu Ka'bah, kiblat sujud itu bumi. Kan udah gitu. Nah, ini katilah apa mati? Cerita apa itu? Kanjeng Nabi tadi. Kanjeng Nabi itu tidurnya melumah, akhirnya didatangi malaikat dua. Satu di sirai Kanjeng Nabi, satu di kakinya Nabi Muhammad SAW. Ketika didatangi, ternyata malaikat ini ngobrol. Ahua, cara bahasa kita. Loh, saya kena sihir beliau tak? Yang kena sihir ini beliau tak, Kanjeng Nabi tak? Iya, saya kena sihir Kanjeng Nabi. Ya apa ceritanya? Dua malaikat ini ngobrol. Disihir ambil wong jenenge Labid, gawe rambut, gawe patung-patungan, diikat, gawe tali, ada 11 ikatan, Oh, di endi nih, apa jenenge? Letak apa namanya itu? Letak sihirnya di mana? Orang di sumur Dirwan. Sumur apa namanya kalau sebut tadi? Mabruzah. Dia tak pola lagi kau ono. Ya, Dirwan, ada di sumur Dirwan. Ada di sumur Dirwan. Oh, nata sedenge wong Dirwan. Ada di sumur Dirwan. Patung-patungan yang dipakai untuk nyihir Nabi Muhammad SAW. Mendengar percakapan itu ono di sumur Dirwan, Kanjeng Nabi langsung tangi. Bangun tidur pagi, Kanjeng Nabi manggil 3 sahabat, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Ammar bin Yasir. Pakai. Nangun sumur Dirwan, galian, bukan digali, apa jadinya? Yes, rekene jukuen. Di situ ada batu, kata malaikat, ada batu, dan aku mimpi air sumur Dirwan itu koyo air sumur sing kena henna, darah, warnanya warna darah. Dan aku melihat toleknya kurma itu kan, pohon kurma itu ada kayak apa nih sih? Tak paham kula apa namanya. Itu ya pohon kurma, ka'annaha ru'usus syayatin. Tak delok-delok pohon kurma sing gawe bungkus nutupi patung-patunganku itu, tak delok kayak kepala setan. Jukun. Ternyata ketika digali, diambil, betul. Diambil, di situ ada patung-patungan yang mirip Kanjeng Nabi dan juga ada ikatan. Terus ikatannya apa? Ya ikatannya sudah nggak berfungsi. Meskipun ikatannya itu ada, cuman sudah nggak berfungsi karena Nabi Muhammad sudah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ini dari sini, dari satu waqiah ini atau satu waqah ini, kejadian ini, kula jenengan dapat pelajaran apa? Lek kula jenengan misal kaenak wedi singunan cara saiki ya. Jadi kula jenengan maca iki surat Al-Falaq sama An-Nas. Bahkan sebelum tidur baca ini. Sebelum tidur baca apa Ustaz? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mari kula diidokno. Di itu tapi tanpa itu. Gak usah apa? Gak usah banyu. Diusapno dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alasannya kenapa? Untuk hirosah, untuk penjagaan. Jadi kalau jenengan ingin dijaga malaikat dengan sempurna, tidur dengan cara tidurnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sihir itu masuknya lewat mana sih? Sihir masuknya lewat mana? Kalau kita kaji, sihir itu masuknya, kalau nggak paham. Tapi yang pasti di rumah yang di situ ada Qur'annya, di situ ada ilmunya, itu masih bisa kena sihir. Salah satu tempat saluran tempat jalannya sihir itu adalah kamar mandi. Jeding. Dan selain kamar mandi itu adalah tempatnya sihir, bukan tempatnya, maksudnya apa? Tempat orang nyihir, sehingga kula jenengan lek nang kamar mandi sunnah gawe sandal.
Sunah gawe sandal, sunah gawe penutup kepala, kopiah jeding ono dhewe lah misal. Helm Ustaz, ya gak apa-apa lah apa itu helm jeding. Tapi boleh aja ya kan. Kalau ya gak normal ngono ae wis ya. Boleh. Jadi kan kalau kamar mandi gawe bangkia sing apa iki? Sing lincip iku ambil helman. Oh, asik gitu. Masya Allah. Terus orang disihir itu ada tanda-tandanya tak? Kalau orang disihir itu ada tanda-tandanya secara spesifik, kita nggak tahu. Maksudnya, kalau dengan tanggal itu kalau nggak paham. Tapi yang pasti, terus si rencang kuno yang tahu betul ilmu sihir, karena dia pernah belajar, bukan belajar sihir, belajar apa namanya, ruqyah, belajar ruqyah. Orang yang kena sihir itu pertama kali yang dia rasakan, kalau dia ahli sholat, ahli ngaji, ahli wirid, dia ngerasa ono kesel, ngantuk kesel. Apa yang terjadi? Wiritannya hilang, wiritannya nggak dibaca, karena nggak mungkin sihir itu masuk secara total. Barat kirimannya 100 mlebu kabeh nggak bisa. Soalnya yang dikirim iki wong kuat, orang kuat secara mental, orang kuat juga secara agama. Dibikin apa? Dibikin lemah, kesel, males. Nah, ketika mulai kesel, males, wiritan mulai kendor, sedikit demi sedikit di situ. Tapi selagi kula jenengan iki sik rajin sholat, rajin poso, rajin ngaji, insya Allah si ono amal. Tapi ada kan ustadz atau kiai yang kena sihir kemudian sampai mati? Ada, memang ada. Loh, berarti ustadznya gak tahu wiritan. Ya gak kayak gitu nyimpul noe. Ustadznya gak tahu wiritan. Ya kan bisa jadi ini kan, kalau jangan tadi nyimak bahwasanya Kanjeng Nabi itu diserang sihir siapapun gak mempan. Ternyata diserang sama labid itu langsung mempan. Berarti dalam sihir itu ada tingkatan nih. Ada wong sing standar lah sihirnya. Ada wong sing pinter, ulama sihir itu ada. Lek yang Pulau Semerap, penyihir itu semakin berani dengan syariat Islam, maka semakin sakti mereka. Mateni wong tambah sakti. Menurut saya waliyadzubillah, nasallallahu salamul afiyah. Nginjak Quran, muslim. Kalau orang non muslim ya kita nggak bahas. Muslim, penyihir yang muslim. Terus gimana muslim kok sihir? Ya perbuatannya membuat dia murtad. Nah, dai nginjak Quran tambah sakti. Jadi hal-hal yang semacam itu kalau dilakukan, itu ilmunya mereka semakin meningkat. Waliyadzubillah. Tapi kalau Quran jangan coba menarik ke belakang, motivasi ini penyihir apa sih? Kan dua. Satu, dia pingin ghorot minat dunia, dia pingin dunia, entah itu berupa harta atau entah itu berupa jabatan, pingin populer, ketok kesaktiannya. Dua, ada hasud, pasti, nggak mungkin enggak. Nah kalau jenengan ya apa lagi nak sihir ini, nggak usah bingung, nggak usah wedi, nggak usah mikir. Orang jenengan misal, kalau jenengan ini istiqomah baca Quran, istiqomah wiritan, tapi kok iso kena sihir, misal kok iso kena sihir, ada yang salah. Apa yang salah? Mental, pikiran. Pikiran itu jadi salah satu media setan masuk ke dalam tubuh manusia. Jin maksudnya ya, jin masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kan mungkin gak bakal nyangka ono pondok hafalan Quran, tapi terutama perempuan. Tapi kok iso arek hafal Quran mari ngono kesurupan. Kan harusnya orang yang sering ngaji kan setan terbakar dengan ya tadi urusan mental tadi itu. Makanya nggak boleh takut. Dan kalau ada orang takut nggak boleh dipaksa untuk berani. Misal Hanif ahli ruqyah, pesulap abu-abu. Hanif ini ngeruqyah misal, sing di ruqyah soni. Kaji maru kok didelok, si kaji Hamid ayo tak delok wis. Kaji maru wedi. Oh, setan iso iki iso maca orang itu bisa didelok anune. Gak paham aku. Sane gak tahu ilmu waliyadzubillah, ilmu yang haram-haram kayak gitu. Itu setan itu bisa baca, iki wong keweden, iki wong anu.
Dek ketok kaji ma'ruf lemah, Mas yo kaji ma'ruf rajin maca rotib, kenek pasti. Kenapa? Pikiran. Kulo ketika berobat ke Malang, ini cerita ya akhirnya. Kulo ketika berobat ke Malang, bukan berobat sihir, berobat apa? Berobat pijet. Itu ada orang Malang Selatan itu kan si kentong. Malang Selatan dengan apa? Dengan ilmu kirim-kiriman kayak gitu. Itu wong di jero wong wedok. Aku wis tobat, Ojo lalaba. Ati wong wedok iki ngejaki ngomong ambil Pak Haji ini terus. Si Pak Haji ini melayani apa? Pasien lain. Jadi ini jin gak gelem metu toko mana? Toko awake perempuan tadi. Tapi Pak Haji gak gubris, memang sengaja nambah Haji. Kayak digawe gampangnya digawe lorong ngono lho. Sak pira kuwate kon. Sing Pak Haji ki nangani pasien. Sing aku ndelok toko njaba. Kan karena entar lagi giliran kula, mari ini giliranku yang pijet kula anak. Istri nggak ikut masuk, cuma di luar. Tak paksa, ayo ta mlebu. Lho Pak Haji kok sedih. Pas mlebu, tapi istri nggak masuk, istri di luar. Ini orang tadi sudah pulang, kula cerita. Pak Haji, istri kula niki wedi kok. Lho, ya wedi pun jenengan apa? Jenengan tobat. Makin tambah bahaya. Oh, ini. Kesane mboten apa tiyang niku mboten sami. Yang penting pikirannya tenang, tapi jangan terlalu dipaksakan kalau dia takut. Ojo dinekat-nekat, ojo seakan tambah. Oh, nggih Pak Haji. Sing lucu maneh. Aku mlebu, iso jine ngelamak. Jine ku ngelamak teng kula sih. Aku tobat temen, Ono ustaz iki lho, saksiku, di atiku. Apa hubungane ambek aku iki? Wis ta iki ustaz iki saksiku, aku ki tobat temenan, Ayo, hati aku ini Allah, di hatiku jadi kayak orang-orang. Pas aku dikono nama dini bisa. Dikono dek ini tatak aku no. Aneh. Langsung dikono nama aja, betul-betul kawan betul akhirnya. Subhanallah. Fa'alamahu Allah bidzalik bimahalli. Ini ketika sudah sihir, turun ayat, turun surat tadi itu, Allah ngasih informasi kepada kanjeng Nabi. Dengan apa? Adanya sihir dan tempat penyihir itu menyimpan sihir. Fa'ahdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi ta'awudz bisuratain. Kemudian fakana kullama qara'a ayatan min inhalakunta wa wajada khifa. Oh, dalam satu keterangan sampai diginikan. Ibarat apa namanya? Patung-patungan nih. Ketika sudah diajari sama Allah, sama malaikat, Muhammad wocon, qul a'udzu birabbil falaq. Copot diri. Ikatan itu apa? Copot sendiri. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab minal jinnati wan nas. Dua surat turun, copot kabeh dan Rasulullah ngerasa awake enteng. Tadi kalau jenengan ditanya berapa lama Rasulullah kena sihir? Setahun lamanya. Inhalat uqdah wa wajada khifah, enteng dan talinya terurai. Hatta inhalatil uqad kulluha. Inhalatil uqad kulluha sampai semua ikatan itu terlepas. Wa qama ka'annaha nasyatun min iqalin. Rasulullah berdiri, dan ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah mendapati dirinya betul-betul seperti orang yang terlepas dari ikatan. Kalau gak iso bayangno ya apa sakit yang dialami karena sihir tadi itu. Karena kan masalahnya orang di medis lagi diperiksa ya normal, iya kan? Masa dirongsen diapakno? Kenapa? Ya normal nggak apa-apa. Tapi orangnya merasa dirinya sakit pasti karena sihir. Cuman kalau jangan nggak boleh pikiran negatif ya, nggak boleh pikiran negatif. Loro, jadi dokter kolesterolnya normal. Asam urat normal, darahnya normal. Kena sihir aku paling. Gak usah aneh-aneh wis. Rata-rata nun sewu. Memang sing disihir iku ada beberapa orang. Siji wong sugih, saingan sugih ya kan. Loro, cara bahasa kita kiai ustad. Karena diireni. Tiga, karena orang pejabat. Iki wong gak sholat, yo melarat. Yo misuwan ngomong aku disihir. Kalau sing iri tenang ae. Iku seloro murni anjing dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu pagi hari. As-subhi, falak itu artinya subuh. Nah, jangan ngerti arti ini misal. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri, dari keburukan ma khalaq, ciptaan Allah. Min hayawanin mukallaf, ciptaan yang buruk itu berupa ujian, bisa jadi dari binatang. Hayawanin mukallaf, hayawan mukallaf ini orang, bisa jadi dari manusia. Wa ghairi mukallaf, atau selain yang bukan mukallaf. Wa jamadin, atau benda, jamad benda. Kasum, seperti sumun artinya racun. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Kalau tidak salah, Khalid bin Walid, seorang sahabat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Saifullah, pedangi Gusti Allah. Khalid bin Walid itu ditantang oleh perempuan raja perempuan, di mana raja perempuan tadi itu bilang kepada Khalid bin Walid, awakmu lah sahabatnya Muhammad, iya. Dan Muhammad bilang bahwa ciptaan Allah, ciptaan Tuhanmu tidak bisa mencelakai kalau Tuhanmu nggak mengizinkan. Iya. Langsung ngambil kayak kalau sekarang sirup itu, botol sirup. Jari ini raja perempuan. Aku gak bingung urusan perang ambil umat Islam, cuman aku njaluk nang awakmu, iki racun. Ini paling beracun. Aku gak minta kamu minum semuanya, tapi aku njaluk kamu hanya minum 1 tetes. Cara saiki dipraktekno nang kucing. Kucing iku dikei 1 tetes, matek langsung. Saking apa nih namanya? Saking racunnya, saking nemen nih, saking dahsyatnya itu racun. Jadi orang tadi, wes umbien sak tetes utawa sak sendok, gak mandi, aku ambil pasukanku mlebu Islam kabeh, gak ragu ambil Tuhanmu. Kedua dibuka jam saja. Yang dibaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bisa mampu dibahayakan oleh siapapun, fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ketika kita mengucapkan Allah, meminta tolong kepada Allah, bahaya nggak akan ada yang mampu masuk ke dalam diri kita. Langsung ambil Khalid bin Walid, guduk sak sendok, sak botol dientekno. Iki jari rajane sing delok. Ketok sak botol diombe ku langsung kate ngomong mati mari. Kate ngomong mati, cuman gak sempet ngomong mati, Sayyidina Khalid sehat terus. Gak mati-mati. Sampai suwe. Gak lama langsung kata orang tadi, "Sodakta." Betul. Kon betul, agamamu betul, nabimu betul. Kita semua masuk Islam. Aku pas maca niku. Mosok racun tikus kate diombe. Praktek sih. Aduh. Sing diwaca padha. Sing diombe jauh lebih mematikan yang diminum sama Sayyidina Khalid bin Walid. Sing beda apa? Sing maca. Yang baca yang beda. Dari sini aja kita dapat kesimpulan. Lah apa sing ngambung tangane kiai? Ya beda mbek tangane awak dhewe. Lah apa sing njaluk dongane kiai? Ya beda mbek dongane awak dhewe. Emangnya sama? Beda. Mulut yang gak tahu ngerasani, mulut yang full dengan zikir, memuji, menghargai. Mari kalau dongo, ya pasti mustajab. Kadang-kadang non sewu, dongone kiai itu gak mandi gawe awake dhewe. Nono kiai dongo, ya Allah, aku pingin urusanku gampang, aku pingin anakku nurut, aku pingin ambek Gusti Allah gak dituruti. Tapi giliran nono wong duwe utang, teko nang kiai, ya kula pingin duwe amalan, dingin ngene kiai dongo sepisan del langsung lunas utangnya memang. Kenapa? Ya memang tanda Allah cinta modelnya kayak gitu. Untuk dirinya Allah nggak langsung ngasih, tapi kalau untuk orang lain Allah mudah untuk ngasih. Cuma jangan ojo nyongkowal nggih. Aku mulai biyen ya Allah dongo sampai saiki gak dikabulno. Mungkin aku iki dicintai ambek Gusti Allah. Enggak usah terlalu pede kita. Awak dhewe masalah dosane terlalu akeh.
Wa bi syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasiqin idza waqab. Apa artinya? Al-laili idza azlam. Keburukan di malam hari ketika semakin gelap. Al-lail malam, idza azlam ketika semakin gelap. Dari keburukan di malam ketika semakin gelap, maksudnya musibah itu ada musibah di pagi hari, ada musibah di malam hari. Musibah di malam hari itu identik dengan musibah yang mesti menakutkan dibanding pagi hari. Ini kudu masalah setan gitu. Tapi memang bengi iku luwih medeni timbangane awan. Kalau tidak salah pernah lihat video jebolnya tanggul di mana itu, Jawa Barat itu. Itu orang lagi tidur ya, turu kabeh. Ramadan lagi kalau nggak salah. Mari terawih udah terus. Beberapa orang delok, iki kok tanggul tak opo kok bedo arirane. Dicek ke tempat, ke lokasi, ternyata betul. Tanggulnya wis mulai retak-retak. Enak-enak tidur langsung kelenyot kabeh. Malam hari beda sama pagi hari. Meskipun pagi hari itu juga sesuatu yang kalau musibah tidak enak. Cuman Kanjeng Nabi pun ngasih perumpamaan, badiru bil a'mal. Apa kata Rasulullah? Fitanan, awakmu cepet-cepet kok beramal sebelum datang muncul sebuah fitnah. Kakitoil lailil mudlim, kata Rasulullah, fitnah itu nanti di akhir zaman seperti potongan di malam hari. Potongan di malam hari ini apa? Nah, contoh, jenengan misal, ini kan masalahnya kalau lampu kita di malam hari itu, kalau misal tanpa lampu, kita akan merasakan meskipun durasi malam itu sama 10 jam, akan ada waktu itu jam ini luwih gelap timbangane jam ini luwih gelap aneh timbangane jam ini. Setiap malam itu punya masa waktu yang lebih gelap. Kata Rasulullah, fitnah di akhir zaman modelnya kayak ngono. Orang itu sak ketok wisan, gelapnya nggak kelihatan. Saking apa ya? Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Koyok-koyok kalau jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Awil qamar idza ghaba, atau yang dimaksud kejelekan adalah ketika rembulan sudah mulai hilang. Ya, kalau ada rembulan seketok, tapi ketika bulannya nggak ada, gelap. Wa min syarrin naffatsat, dan dari keburukan as-sawahir tanfud, perempuan-perempuan yang suka sihir. Kenapa perempuan? Kok bukan laki-laki? Semuanya sama. Cuma normale tukang sihir zaman dulu adalah perempuan. Zaman saiki lanang gitu kan. Ya, laki apa perempuan? Hah? Apa podo ae? Fil uqad, di ikatan. Allati ta'qiduha fil khayt, ikatan yang dia buat. Tanfuhu fiha, dia tiup, disebul. Bisyai'in taquluhu, dengan mantra. Min ghairi rikin, ditiup tanpa rik, tanpa ludah. Kalau idune, cuman disebul tok. Wa qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari ini ahli tafsir kalau tidak salah, yang pernah saya dengar di antara salah satu manaqibnya Imam Zamakhsyari, beliau ini awalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menganggap dirinya punya andil dalam takdir. Aku ini duwe andil dalam takdirku, gak butuh pertolongannya Gusti Allah. Kalau dia sudah berusaha, misal aku ujian sukses, itu karena aku, bukan karena Allah. Itu Mu'tazilah kayak gitu. Dan Imam Zamakhsyari, ulama, sekelas ulama, beliau punya pemahaman kayak gitu. Nah, wa subhanallah, ada Imam Zamakhsyari ini nikah sama perawan. Imam Zamakhsyari sudah sepuh, 50 lebih. Nikah ambil perawan. Cara saiki umur belasan tahun lah. Ketika nikah dengan perawan, bapak sing wedok iki mang kaget, kate dirabi ambek kiai tapi sepuh. Jadi anak sing wedok, terima pak, gak apa-apa anak, terima gak apa-apa. Ternyata anaknya ini ada maksud mulia. Ada maksud mulia. Subhanallah, jenenge wong sepuh, tenaga tua ambek tenaga muda lah beda. Gak usah urusan nun sewu, gak usah urusan mantenan alias jari sonik di kasur, di ranjang.
Kokon Melayu ae beda. Pak Majid ngejak Melayu sonip. Oh. Iya kan? Nggak bisa. Itu sudah sunnatullah, modelnya kayak gitu sama Allah. Semakin lemah pasti. Masih rajin fitness, masih rajin olahraga. Meskipun mungkin kekuatannya ada, tapi ya jelas masih kalah dengan yang masih muda. Ini malam pertama, ketika Imam Zamakhsyari sudah kumpul sama istrinya, sing wedok ngomong mana? Sanian, pimpin do mas, cara saiki. Pimpin do. Engko mari pimpin do ping 3, ping 4, ping 5. Bengi iki aku njaluk 5. Malam ini aku minta 5. Imam Zamakhsyari wis sepuh. Ya apa gak iso? Kata perempuan tadi, jari jenengan orang itu bisa menentukan dirinya sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya bisa. Nggak iso kok. Loh, kan jenengan mengatakan berpendapat bahwasanya orang mampu untuk menakdirkan, menentukan takdirnya sendiri. Iya, berarti harus bisa. Iya. Sebentar, oke. Akhirnya Imam Zamakhsyari rujuk itu ngambil ucapannya. Ndak, lek ngono aku keluar dari Mu'tazilah, aku kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di usia sepuh, karangannya akeh, karyanya banyak, cuman karyanya rata-rata itu dikarang ketika beliau masih Mu'tazilah. Sehingga ulama sekarang itu jarang yang ngaji kitabnya Zamakhsyari. Alasannya tadi. Ya. Wallahu a'lam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masalah hasud itu. Ya sudah.